Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal kembali menggoda Victor Osimhen. Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Arsenal kini siap kembali masuk dalam perburuan Osimhen dengan tawaran mendekati harga baru 100 juta euro ditambah bonus. Penawaran ini menunjukkan keseriusan Arsenal untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Pada musim 2022-2023, Osimhen tampil menonjol sebagai capocannoniere Serie A dengan mencetak 26 gol dari 32 pertandingan dan 5 gol dari 6 laga di Liga Champions. Penampilan impresifnya turut membantu Napoli meraih gelar Scudetto. Namun, musim lalu Osimhen mengalami cedera dan absen selama 2 bulan karena Nigeria melaju ke final Piala Afrika yang membuatnya hanya mencetak 15 gol dalam 25 penampilan Serie A dan 2 gol dari 6 pertandingan Liga Champions. Sebelumnya, Chelsea dan PSG juga menunjukkan ketertarikan pada Osimhen. Arsenal menawarkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa yang prestisius yang menjadi salah satu faktor penentu bagi Osimhen. Dengan skuad yang tengah berkembang dan ambisi untuk meraih gelar, Arsenal menjadi pilihan yang menarik. Arsenal siap tukar tambah dengan penyerang Atalanta. Ademola Lookman adalah salah satu bintang utama Atalanta musim lalu, usai membantu klub Liga Italia itu menjuarai Liga Eropa sebagai trofi mayor pertama sejak 1963. Namun, penyerang Nigeria itu membangkang dan ingin hengkang dari Bergamo musim panas ini. Paris Saint-Germain sempat menjadi calon destinasinya, tetapi kampion Ligue 1 tersebut gagal mengajukan proposalnya tak kepada Atalanta. Sport Italia kini mengklaim bahwa Arsenal berusaha mengajukan tawaran besar untuk Lookman musim panas ini. The Gunners dilaporkan sedang mempersiapkan proposal senilai 50 juta euro plus bonus, namun berpotensi menyertakan Jakub Kiwior demi menurunkan biayanya. Jalur peminjaman dengan opsi pembelian juga bisa ditempuh. Xabi Alonso pernah sepakat gabung Arsenal. Xabi Alonso ternyata pernah meraih kata sepakat untuk bergabung dengan Arsenal saat masih menjadi pemain. Hal itu diungkapkan oleh mantan manajer The Reds, Rafael Benitez. Benitez menjelaskan bahwa Alonso hampir dijual pada musim panas 2008 untuk mendanai kepindahan Gareth Barry. Benitez menjelaskan kalau Alonso sudah hampir bergabung dengan Arsenal. Akan tetapi, pelatih Bayer Leverkusen itu ternyata dimainkan pada laga kualifikasi Liga Champions. Menurut aturan, seorang pemain dilarang tampil untuk klub barunya jika sudah pernah memperkuat klub lamanya di kompetisi Liga Champions. Karena itu, Alonso tidak jadi pindah ke Arsenal. Xabi sudah sepakat dengan Arsenal dan tidak ingin captain. Saya sudah memberitahu Jamie Carragher dan Gerrard sebelum pertandingan bahwa dia sudah memiliki kesepakatan dan tidak ingin bermain. Tetapi dia harus bermain karena ini adalah pertandingan terpenting untuk lolos ke Liga Champions. Lanjut Benitez. Gabriel Jesus siap berontak demi starting 11. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus menolak semua tawaran meninggalkan Emirates Stadium. Ia menunjukkan tekad berjuang merebut tempat di tim inti dengan membuktikan kemampuannya. Posisinya terancam dengan kehadiran Kai Havertz sebagai pilihan utama di posisi nomor 9. Walaupun duduk di bangku cadangan pada laga terakhir melawan Wolverhampton Wanderers, Jesus diturunkan pada menit-menit akhir untuk menggantikan Declan Rice yang mengalami kram. Berbekal semangat membara, Gabriel Jesus yang berjuang keras membuktikan dirinya masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan kepada Arsenal. Saat ini, masa depan Jesus di klub menjadi topik hangat. Manajer Arsenal Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Edu sedang mencari penyerang tengah berkualitas tinggi karena mereka meragukan konsistensi Jesus dalam mencetak gol. Ada spekulasi, Jesus mungkin akan pindah ke Italia dengan AC Milan dan Juventus menunjukkan minat yang serius. Arsenal jadi tim yang paling konsisten berkembang. The Gunners memang menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, 2 musim terakhir, hanya Arsenal yang benar-benar bisa mengganggu Manchester City.
Potensi Arsenal pun diakui oleh Jamie Carragher, analis Sky Sports. Menurutnya, musim ini adalah musim paling penting untuk Arsenal. Satu hal yang menarik dari Arsenal adalah tidak ada tim dalam sejarah Premier League yang bisa terus mengembangkan posisi mereka dalam 5 tahun beruntun. Kata Carragher, Arsenal sudah melakukannya 4 tahun beruntun dan kali ini bakal sulit bagi mereka untuk jadi lebih baik dari musim lalu. Musim ini Carragher tahu bahwa pertaruhan Arsenal cukup besar. Mikel Arteta harus mempersembahkan trofi. Arsenal harus membuktikan perkembangan mereka bisa membuahkan hasil. Dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka memburu trofi Liga, pada akhirnya mereka tersingkir dari piala-piala domestik dan gagal ke final kompetisi Eropa. Lanjut Carragher. Sekumpulan pemain ini terbukti cukup bagus dan seharusnya mereka bisa meraih trofi musim ini. Tutupnya. Aston Villa versus Arsenal bisa jadi ancaman serius bagi The Gunners. Pertandingan Aston Villa versus Arsenal akan tersaji pada pekan kedua Liga Inggris yang akan berlangsung di Villa Park pada Minggu 25 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pada pekan pertama, The Gunners mampu menaklukkan Wolves dengan skor 2-0. Di sisi lain, anak asuh Unai Emery yang bertandang ke London Stadium, kandang West Ham United, mampu memetik 3 poin atas tim tuan rumah dengan skor 2-1. Hebatnya, Unai Emery berhasil mencatatkan 2 kemenangan beruntun menghadapi anak asuh Mikel Arteta pada tahun lalu. Hal ini jelas menjadi alarm serius bagi Mariam London, mengingat jika mereka kehilangan poin akan sangat mengganggu performa mereka di laga berikutnya. Jika dilihat dari materi pemain, Arsenal seharusnya mampu memetik 3 poin pada tim tuan rumah Aston Villa. Sebab, jika dilihat dari sisi kedalaman skuad, Arsenal memiliki pemain-pemain yang berkualitas seperti sang kapten Martin Odegaard, Declan Rice, William Saliba, dan lain-lain. Meski demikian, tim tuan rumah Aston Villa tidak akan mudah membiarkan The Gunners untuk meraih kemenangan di kandang mereka. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan pertandingan putaran kedua Liga Inggris? Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!